Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah telah memperingatkan kepada manusia akan ancaman siksa neraka yang pedih dan mengerikan bagi hamba yang tidak taat. Ada banyak gambaran yang disebutkan tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Untuk menyebutkan sifat-sifat neraka dan kengeriannya, tidak seorang pun di antara kita mampu menyifati api neraka dengan nyala api di suatu tempat tertentu yang panasnya dapat mencapai jarak sekitar 100 meter panjang maupun lebarnya. Coba lihat kebakaran api yang melahap rumah-rumah, pabrik, atau hutan. Hal itu saja membuat kita berteriak ketakutan, dan lari daripadanya untuk menyelamatkan diri. Coba bayangkan musim panas matahari yang menyengat kulit kita. Itu saja sudah membuat kita sengsara dan menyakitkan. Bagaimana dengan neraka yang justru siksaannya lebih menyakitkan, bahkan panasnya api neraka digambarkan dalam riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda, api kalian, yang ada di dunia ini, hanya 1/70 dari panas api neraka jahanam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, api di dunia ini sudah cukup panas. Beliau bersabda lagi, api di dunia ini ditambah dengan 69 kali lagi dengan panas yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana sesungguhnya sifat-sifat neraka yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis? Berikut ulasannya. 1. Neraka tempat terburuk. Adapun penghuni neraka, maka cukup satu sifat yang menggambarkan betapa ngerinya neraka, yang merupakan seburuk-buruk tempat untuk menetap dan tinggal. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 65-66. 2. Neraka memiliki pintu-pintu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 43-44. 3. Neraka sangat dalam. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2844. 4. Neraka memiliki penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga neraka sangatlah keras, kasar, dan bengis dalam memperlakukan penghuninya. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Quran Surah Al-Mulk ayat 6-8. 5. Neraka memiliki 70.000 tali yang ditarik malaikat. Penghuni neraka jahanam tidak hanya diikat dengan satu tali saja, melainkan mereka akan diikat dengan 70.000 tali yang masing-masing talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan, ia memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. 6. Api neraka sangatlah panas. Hal ini sudah menakutkan dan mengerikan untuk kita bayangkan, apalagi kita rasakan. Nauzubillahi min zalik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 81. 7. Melontarkan bunga api sebesar istana. Melihat bunga api dari petasan memanglah indah, namun jika mengenai tubuh kita cukup buat kita celaka. Nah, di neraka bayangkan aja bunga apinya sebesar istana, sedangkan di dekat bunga api unggun saja kita sudah kepanasan. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Quran Surah Al-Mursalat ayat 32-33. 8. Di neraka ada rantai dan belenggu bagi penduduknya.
Bayangkan jika leher Kia diseret dengan rantai motor, itu saja dapat membuat kita berteriak kesakitan, apalagi dibelenggu dengan rantai neraka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Insan ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Quran Surah Ghafir ayat 71-72. 9. Panasnya api dunia hanya 1/70 bagian dari api neraka. Bayangkanlah dahsyatnya panas api neraka ini, pastinya sangatlah perih, pedih, dan menakutkan. Di dunia saja panasnya sudah menyakitkan kita, apalagi ditambah saat ini mengalami gelombang El Nino yang sedang terjadi. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3265 dan Muslim nomor 2834. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panasnya jikalau mereka mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 81. Allah Ta'ala juga berfirman, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Quran Surah Al-Qaryah ayat 10-11. 10. Neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Selain panasnya api, neraka juga memiliki air yang sangat dingin dan berbau busuk. Allah Ta'ala berfirman, petik 2 mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Quran Surah An-Naba, ayat 24-25. Gasak ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa gasak adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan 2 makna ini, maka gasak adalah air yang busuk yang luar biasa dingin tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Rabb-nya, ia berkata, Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian maka engkau dapat bernafas 2 kali, 1 nafas di musim dingin dan 1 nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis riwayat Bukhari nomor 3260 dan Muslim nomor 617. 11. Bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka terdiri dari manusia serta batu. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 12. Makanan dan minuman penghuni neraka. Orang-orang kafir yang telah mendustakan Allah akan diberi makanan dan minuman di neraka yang sangat mengerikan. Di antara makanan penduduk neraka yaitu buah zakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surah Ad-Duhan ayat 43-46. Dalam ayat lainnya juga dijelaskan, Allah telah berfirman, kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 51-56. Hal ini juga dikuatkan dalam hadis mengenai ngerinya buah zakum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2585, ia berkata, Hasan Sahih. Minuman penduduk neraka adalah air yang mendidih dan nanah. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya, maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Quran Surah Ibrahim ayat 16-17. Allah Ta'ala berfirman, petik 2 mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah.
Quran Surah An-Naba, ayat 24-25. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berjanji kepada peminum khamr bahwa mereka akan diberi minum berupa tinatul habal. Para sahabat bertanya, apakah tinatul habal itu? Nabi menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3680, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. 13. Neraka mempunyai naungan 3 cabang dari asap api neraka. Naungan di dunia seharusnya melindungi kita dari panasnya matahari atau hujan. Beda halnya di neraka yang mempunyai atap naungan berupa asap pekat dari api neraka, yang sudah barang tentu sangatlah panas dan menyakitkan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka, yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Quran Surah Al-Mursalat ayat 30-31. Dalam ayat lainnya juga, Allah telah berfirman, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 43-44. 14. Pakaian penghuni neraka. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran Surah Al-Hajj ayat 19-21. 15. Siksaan yang paling ringan di neraka. Merasakan panasnya terik matahari di dunia saja, kita sudah berkeluh kesah dan menyakitkan. Apalagi siksaan di neraka, walaupun yang paling ringan sekalipun, pasti sangat mengerikan dan penuh dengan penderitaan yang amat sangat. Hal ini diterangkan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 213. Dalam riwayat lain disebutkan orang tersebut adalah Abu Talib, paman Nabi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib. Ia memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 241, disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam taliknya terhadap Musnad Ahmad. Bahkan dalam hadis diterangkan bahwa 1 celupan saja di neraka dapat membuat kenikmatan dunia tidak ada artinya. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Ia mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Kemudian ia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja? Ia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali dan aku tidak pernah melihatnya tidak pula mengalaminya. Hadis riwayat Muslim nomor 2807. Dalam hadis lainnya dijelaskan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat, andai engkau memiliki semua yang ada di bumi apakah engkau akan menebus dengannya agar keluar dari neraka? Ia menjawab, ya. Maka Allah berfirman, sungguh aku menghendaki darimu yang lebih mudah dari hal itu, sejak engkau masih menjadi tulang sulbi Adam, yaitu engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, namun engkau enggan, dan engkau menyekutukanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 6557 dan Muslim nomor 2805. Coba Anda bayangkan gambaran neraka yang sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan itu sudah pasti benar adanya. Semoga ini menjadikan kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.